Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Tools Pinjol. Ya, pada video kali ini topiknya adalah membahas seputar joki pinjol. Jadi buat temen-temen nih yang masih gila sama joki pinjol, yang masih percaya sama joki pinjol, kalian tonton video ini sampai selesai karena akan gue bongkar semua trik dan tipsnya dia ya bro. Jadi buat temen-temen nih yang masih percaya sama joki pinjol, tolong diperhatikan baik-baik video ini. Karena banyak sekali informasi yang akan gue berikan sama kalian tentang joki pinjol. Dan di video ini gue juga didampingi sama temen gue ya yang pernah belajar dalam dunia joki pinjol. Sebenarnya ada satu lagi temen gue, cuman belum ketemu ya, gue ngelobi dia agak sedikit susah ya. Dari si Acong itu ya, gue susah banget ketemu sama dia. Dan gue bertiga pada waktu itu belajar tentang joki pinjol. Tapi di sini gue akan berikan informasinya tentang joki pinjol ya bro. Jadi tolong diperhatikan sini baik-baik ya. Dan di sini gue kasih tahu juga sama teman-teman, di sini gue didampingi sama temen gue yang bernama dari Muhammad Fajri. Ya mungkin dari Muhammad Fajri ini dia ingin sekali membantu untuk memperjuangkan orang-orang yang belum paham dunia pinjaman online, yang terjerat dalam utang pinjaman online, dan bahkan sampai ada yang kena ketipu dengan berbau dengan dunia pinjaman online. Oleh karena itu, teman-teman di sini yang sedang mencari informasi tentang pinjaman online, alangkah baiknya kalian ambil informasi di dalam media Tools Pinjol. Ya, ambil dulu. Setelah itu kalian pelajari. Kenapa? Agar kalian satu bisa melewati masa-masa kalian terjerat dalam utang pinjaman online ataupun kena ketipu. Jadi lebih baik belajar dulu, baru kalian bisa tahu hasilnya seperti apa. Oke, di sini gue nggak banyak basa-basi. Ya, buat teman-teman, kalian peduli kepada konten kreator dari media Tools Pinjol, silakan dukung dan supportnya dengan cara klik tombol subscribe dan juga like-nya. Apabila teman-teman ingin bertanya-tanya seputar pinjaman online, silakan saja ketikkan di kolom komentar pertanyaan kalian tuh. Nanti karena di suatu saat nanti gue akan ya membuat program Q&A ya biji ya. Q&A itu nanti kalian punya pertanyaan nanti akan gue jawab melalui video. Jadi buat teman-teman silakan bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan gue jawab melalui video. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya ya Ji. Di sini seperti di awal gue bilang kita akan bahas tentang joki pinjol. Ini menurut Abang Badri tentang joki pinjol itu seperti apa Ji? Jadi dulu gue pernah ya pas lagi zamannya di dunia perpinjolan sempet ya kita yang namanya kita lagi butuh uang kan, ada denger bahwa ada yang bisa nyairin nih gini begini gampang cairnya, bisa sekian juta, bisa berapa aplikasi. Jadi sebenarnya yang kita alamin ya dari situ ya, dari joki pinjol itu ya tetap yang dibilang katanya joki pinjol aman lah tanpa harus bayar ataupun gimana 100% cair nanti bagi hasil kalau misalnya cair. Sebenarnya itu bohong, ataupun bisa dibilang kalau bukan bohong sih, sebenarnya bisa dibilang itu bumerang buat kalian. Karena apa? Ketika si joki pinjol ini ninjolin akun kalian, KTP kalian, data kalian, dan itu resiko untuk kalian sendiri. Memang cair, misalnya cair, dan itu akan berakibat buat diri kalian sendiri. Biasanya joki pinjol ini dia nggak cuma ngehantem aplikasi yang legal, bisa juga ilegal, karena berbagai cara pasti dia lakuin untuk cairnya kan, karena lumayan komisi. Iya bentar, 40% Ji. Nah gitu. 40%. Itu bahaya sebenarnya. Jadi misalnya gini, si joki pinjol ini cuma sebenarnya tanpa harus ada joki pinjol, nggak perlu kita pusing. Sebenarnya kalau misalnya kita mau jahat ya, ataupun kita misalnya mau bahasa kasar mau ngambil uang pinjolnya, ya kita punya data bagus, udah kita daftarin aja ke aplikasi legal, kita hantam semua. Begitu. Itu kerjanya si joki pinjol. Ketika kita datang ke si joki pinjol ini, data, KTP, foto, kita semua nggak ada dari dia.
Dia cuma ngasih tahu aplikasi lah. Kalau misalnya kayak gitu ngapain repot-repot kan? Cuma nunjukin doang nih aplikasi ini. Iya. Ya gitu doang. Mendingan kita chat WA aja, Bang, apa aja aplikasinya, sini saya yang daftar sendiri. Iya. Ngapain repot-repot pakai joki, bagi hasil lagi, udah gitu kesalahan ataupun resiko kita tanggung sendiri. Bener-bener. Ataupun misalnya kita kena di aplikasi ilegal, udah pasti sebar data. Iya resikonya. Itu. Ya kan? Ya, jadi kalau misalnya kita orang ini pakai joki pinjol, ya percuma lah. Udah mendingan buang jauh-jauh yang kayak gitu. Yang udah gitu juga ada yang misalnya janjiin ngejoki data aman tanpa teror gini-gini, ataupun hapus data, itu bohong, Bro. Itu nggak jelas. Nyakin lu doang. Iya, itu bohong. Dan di sini gue juga kasih cerita juga ya, karena kita sama-sama saling belajar. Jadi pada waktu itu ya, nih gue berbagi cerita gue juga. Jadi pada waktu itu gue memang lagi proses belajar tanpa ada gurunya gitu kan. Nah, ada salah satu temen gue yang dapatkan informasi, ini gue ada temen nih ya, dan dia ngakunya dari mantan OJK. Nih ingat ya, ingat. Dia ngaku dari mantan OJK. Orang dalam OJK. Ini ya, dia ngaku seperti itu bro. Dan gue otomatis meyakinkan dong. Gue yakin dong, wah bisa jebol nih, ilegal. Karena pada waktu itu, data gue backlist. 5 aplikasi pinjol legal, itu backlist. Tapi ada temen gue yang ngasih informasi. Ini gue ada temen orang dalam dari orang OJK. Ya, dia katanya bisa menjebolkan aplikasi pinjol ilegal. Dan banyak tuh orang-orang yang sudah sama dia dijebol sampai 10 juta, 20 juta, dan lain sebagainya. Dan gue mulai tergiur. Dulu bayangan gue setelah gue dapatkan informasi itu, apakah orang ini bisa nge-bypass data gue? Apakah orang ini bisa menghack suatu aplikasi pinjol? Dulu bayangan gue seperti itu bro, udah jauh banget bayangan gue. Setelah itu, gue ikut tuh sama temen gue. Ikut yang pertama, gue belajar. Ya, belajar itu dalam artian, dia mempraktekkan cara dia ngejokiin. Ya. Dan setelah itu, si joki ini ketemu sama gue. Begini ngobrol biasa, kayak gini ngobrol biasa. Nah, di situ rame bro, dalam rumah dia tuh kontrakan, cuman rame, sekitar ada 5 orang pada waktu itu orang-orang yang mau dijokiin, ya ingat. Nah setelah itu si joki ini bilang sama gua, pertama kali dia ucapin sama gua adalah, abang sudah aplikasi apa saja yang sudah dipinjolin. Gue sebutin dong ada 5 aplikasi bla 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 bla, dan mereka bilang seperti ini, itu sudah digalbay atau gimana? Apa ada yang telat? Gue jelasin dong, ya. Ada pada waktu itu ada 5 aplikasi yang galbay, tapi posisinya ada yang telat lama, ada yang baru telat, pokoknya random. Statusnya masih telat ya. Nah, setelah itu dia mulai ngedon dengan informasi seperti itu. Tapi dia mencoba untuk proses yang namanya pengajuan. Ya, ingat. Nah, setelah itu, setelah gue kasih informasi itu, mereka bilang, si Joki ini bilang, ya udah, abang data dirinya tulis di buku tersebut. Nah, dia mempunyai buku, ya, buku catatan seperti gede juga ya bukunya. Dan di situ pas gue buka-buka bukunya, ternyata banyak sekali yang orang-orang yang sudah dijokiin bro, banyak sekali. Nah, di situ gue suruh masukkan nama gue, identitas gue, KTP gue, semuanya sama nomor tempat kerja, semua data sudah ditulis. Ya, setelah ditulis, dia melakukan register di handphone gue. Dia menginstal. Nah, pada waktu dia install, dia itu tidak menunjukkan aplikasi apa yang diinstal. Ini liciknya dia, bro. Ini liciknya dia. Dia install diam-diam. Mana HP lu? Dia ngomong seperti ini. Gue praktekin ya. HP lu mana, bang? Gue kasih. Tiba-tiba dia ngetik, cet. Gue kira mah di setting, ya kan, di program atau gimana, itu bayangan gue udah jauh banget, bro. Ya, dulu gue di setting apa gimana? Enggak. Bahkan kontak darurat gue tuh nggak di backup sama dia. Nggak dihapus. Gokil gak tuh? Isi kontak pribadi gue nggak dihapus, nggak dimasukin data yang baru, enggak. Dia gue kasih handphone, langsung diinstal. Dan dia ngetik nama gue sesuai yang gue udah tulis di buku. Dia tulis, ya kan, dia ketik. Nah, setelah itu, gue intip dong, ya kan, dia aplikasi apa sih nih yang diinstal gitu. Karena posisi gue pada waktu itu sudah agak mengerti tentang itu, ya. Ternyata dia install adalah sebuah aplikasi pinjol cairin. Gue cek di Google, ternyata pinjol cairin itu adalah sebuah aplikasi pinjol legal. Ini jebakan Batman buat temen-temen. Dia bilangnya katanya mau jebolin pinjol ilegal, tapi yang diinstal adalah pinjol legal. Ini bahaya teman-teman, data kalian nih bisa backlist ya. Dan dia ngomong katanya, ini kalian, kamu kalau udah jebol nih, DC-nya nggak akan datang. Dan selalu aja DC ini nggak datang. Dan omongan dia tuh sedikit-sedikit
Elkit bro, pedes ngomongannya gitu, merendahkan orang-orang yang gak baik gitu. Nah setelah itu ya pinjol cairin gagal. Gue ketawa aja dalam hati kan, ngikik gitu, karena data gue bagus bro. Dia lagi apa pinjol apa legal, cairi rupiah cepat, nggak jebol. Dua aplikasi itu nggak jebol. Setelah itu gue tanya-tanya tentang aplikasi itu, ini legal apa? Legal bang. Dia nggak mau jawab bro, dia ngalihin. Ini bahayanya joki pinjol ya bro. Jadi buat kalian yang pernah ditawarin joki pinjol ataupun gimana-gimana, bilang katanya ini ilegal, nggak bakal datang DC ataupun gimana-gimana, itu bohong. Jadi joki itu dia hanya untuk memikirkan gimana caranya ngambil keuntungan dari kalian. Kalau misalnya kalian kan data-data kalian, terus juga nomor HP kalian, alamat kalian. Jadi kalian yang bakal nerima resiko itu sendiri gitu. Jadi misalnya kalau misalnya dibilang aman, tenang aja, ini mah gak bakal datang DC ataupun gimana-gimana, itu bohong banget. Karena dia ngerandom. Dia pokoknya aplikasi apapun yang masih dalam kurung pinjol itu bakal dimasukin semua, bakal diinstal semua, bakal dicoba semua. Tuh jahatnya. Yang penting cair ya. Nah, yang itu jahatnya karena dia kebagian 40% dari pencairan. Misal kita cair nih dari 10 aplikasi, itu misalnya taruh 10 juta, ya berarti dia kebagian 4 juta, kita cuma bagian 6 juta. Kita diteror setiap hari, kita ditelepon setiap hari, kita disebar data setiap hari. Itu dia udah nggak tahu urusan, yang penting kan lu dicair. Itu risikonya. Itu bahaya banget buat orang-orang yang ada sampai data sama DC itu sama joki itu bro. Iya. Dia nggak bisa nge-backup kalian. Ya. Dia mau bilang dia bekas orang OJK ataupun orang dalam, itu bohong semuanya. Karena dia cuma ngasih tahu aplikasi apa aja yang diinstal sama dia. Kalau misalnya kayak gitu aja, nggak perlu kalian datang ke joki pinjol. Kalian datang, kalian cuma ya di rumah aja, daftar sendiri, register sendiri, udah resiko ditanggung sendiri. Ini udah didaftarin, pakai akun sendiri, KTP sendiri, nomor sendiri, semuanya sampai sendiri, itu bagi hasil. Kan itu jahat banget. Makanya gua bilang itu jahat banget, Krong. Makanya buat kalian yang masih tergiur sama joki pinjol, udahlah lupain aja. Mendingan sekarang fokus aja gimana caranya untuk kalian-kalian yang udah pernah yang galbay ataupun sekarang lagi bingung mau ngapain. Ya udah, sekarang gimana caranya menata hidup kembali dari ulang, dari awal lagi, dari nol lagi. Nggak apa-apa, proses itu memang pahit. Sama kayak gua pun sekarang gua udah nggak bisa kredit di mana-mana, tapi gua sekarang bisa menata hidup dalam artian ya udah hidup mandiri. Oke. Paling itu aja yang kita harus tanamin, itu kita gimana caranya menata hidup lagi. Jadi kalau misalnya yang udah pinjol sekarang gali lubang tutup lubang, kita gali di aplikasi ini tutup lubang pakai aplikasi lain, itu nggak bakal ada selesainya. Makanya Itu ada bersangkutan juga Ji. Pada waktu itu ya, mungkin pada waktu itu lu nggak masuk undangan kan? Gue masuk undangan sama temen gue berdua. Jadi gini bro, ini ada sangkutan pautan juga dari cerita Pak Jeri tentang masalah gali lubang tutup lubang. Jadi pada waktu itu ya ada seorang ibu-ibu yang minta dijokiin sama joki ini. Dia bilang seperti ini, si nasabah ini bilang, saya punya aplikasi pinjol legal. Dia bingung untuk menyelesaikannya bagaimana. Dia bingung bagaimana DC itu nggak datang. Ternyata joki itu memberikan solusi adalah, ya udah kakak pinjol, kakak install aplikasi pinjol ilegal. Dari hasil pengajuan di pinjol ilegal yang sudah cair, maka uang tersebut untuk pinjol yang legal dibayarkan. Ini jahatnya joki ya bro. Seperti ini kalian jangan pernah terjebak dengan masalah seperti ini ya. Jangan pernah terjebak. Itu banyak sekali Ji di grup gua, gali lubang tutup lubang, katanya uang itu buat tutup yang legal. Wah tuh. jadi gini ya, buat kalian nggak semuanya. Jadi percuma gali lubang tutup lubang itu, bener nggak bakal ada selesainya. Dulu gue pernah ngalamin kayak gitu, justru karena dari situ gue bisa belajar. Oh iya, gali lubang itu nggak menyelesaikan masalah. Lu nutup masalah yang satu, lu buka masalah yang baru. Kayak gitu. Jadi misalnya kalian yang udah terjebak
di satu aplikasi, udah stop, stop. Jadi fokus untuk gimana cara itu buat ngelunasin, ataupun gimana caranya, misalnya masih kalian mau bayar, ya udah kalian pelan-pelan buat ngumpulin dananya. Misalnya kalian belum ada, ya udah fokus aja dulu kerja, pokoknya udah nggak usah dipikirin. Sekarang fokus gimana caranya buat bayar itu angsuran, nggak perlu kemana-mana. Jadi kita di dalam lingkaran setan, jadi akhirnya gara-gara gali lubang tutup lubang, kita tutup aplikasi ini, kita buka aplikasi yang lain, itu nggak bakal selesainya bro. Sumpah, gue udah pernah ngerasain itu, dan itu pahit banget. Blangsak kalian kalau misalkan kalian gali lubang tutup lubang bro, blangsak bener dah. Makanya gue saranin buat orang-orang yang udah galbay ataupun udah kejebur di dunia pinjol, udah tersesat di dunia pinjol, udah mendingan berhenti. Kalau memang sekiranya kalian nggak mampu untuk membayarnya, pelan-pelan kumpulin. Kalau misalnya memang sekiranya udah blacklist nih kayak gua, ya udah sekarang kita tinggal nikmatin aja. Tapi gini Ji, kita kan sama-sama backlist ya. Mungkin kita sudah lama sekali udah nggak main pinjol karena data sudah backlist. Kita udah ngerasain perubahan ke sih Ji, setelah kita sudah nggak main pinjol, sudah nggak main riba. Itu dari hasil, terutama dari pendapatan rezeki ya. Itu bagaimana sih? Mungkin dari Bang Fajri sudah bisa menjelaskan yang mengenai hal tersebut ya. Selepas dari galbay dan sudah nggak main pinjol-pinjol lagi dan sudah nggak main kredit-kreditan lagi, itu gimana Ji? Hasil dari kita punya rezeki itu. Oh gitu ya. Jadi gini. Sebenarnya ada rasa syukurnya juga, nggak mesti kita nggak bisa kredit apa kita bingung. Iya memang kadang-kadang karena di hidup zaman sekarang itu kalau nggak kredit memang agak susah. Tapi kita jangan berkecil hati, kita bisa nyicil pelan-pelan, ataupun kita bisa membeli barang sesuatu, kita bisa pelan-pelan, nggak perlu pakai. Ya kita harus tahulah kondisi kita sekarang ini. Kalau misalnya memang kita penuhin aja dulu kebutuhan primer. Yang pertama, kebutuhan primer itu penting banget. Yang penting kita bisa makan, anak kita bisa nyusu, pampers, ataupun di rumah bisa punya kebutuhan-kebutuhan pokok lah pokoknya. Jadi nggak perlu kita ngegedein itu yang namanya gengsi lah. Jadi sekarang fokus untuk menata hidup kembali yang tadi gue bilang. Ya mulai dari nol, pelan-pelan. Oke, kita kayak kita nggak tahu dunia pinjol aja, udah kita flat aja, kita pengen beli apapun, barang pun apapun, kita pelan-pelan nabung. Udah gitu aja sih. Lebih tenang, lebih santai, dan nggak takut buat dikejar-kejar sama orang kayak gitu. Kalau misalnya menurut gua sih, yang gua alamin setelah gua udah nggak bisa ngapa-ngapain, tapi lu masih bisa tetap hidup, dalam artian lu masih bisa beli apapun tanpa harus kredit kayak gitu. Tapi ya pelan-pelan aja sih kayak gitu. Nah, itu sebuah pengalaman Fajri. Kalau untuk sebuah pengalaman gua di saat gua galbay, di sini kalian dengarkan ya. Dan ini memang ada hasil yang sangat nyata sekali, bro. Jadi gua udah galbay itu udah nggak bermain pinjol tuh sekitar 2 tahun bro. 2 tahun terakhir gue berhenti itu di tahun 2022, di pertengahan bulan tahun 2022 ya, pertengahan bulan gue lupa pokoknya. Gue udah galbay, udah berhenti, udah nggak main pinjol, udah nggak berusaha untuk ngejokin orang, sudah nggak berusaha untuk namanya install. Gue sebenarnya diem aja, cuman teman-teman gue pada tahu ya kan, gue jadi was-was juga kan. Jadi gitu bro, jadi gue nggak mau ngambil itu lagi. Jadi setelah gue galbay udah nggak main pinjol, gue cobalah gue ngajakin orang gitu kan. Ada aja bro pemasukan dari joki-joki gitu. Cuman setelah gue pikir-pikir dari hasil itu memang nggak berkah bro. Nggak berkah. Jadi contoh seperti ini bro. Kita bahas yang masalah pinjaman online. Di saat kalian berhutang di pinjaman online, uang yang kalian dapatkan, baik itu dari hasil kerja kalian ataupun dari hasil pinjol, uang itu nggak bakalan berkah sama sekali bro. Terasa kalian kurang terus. Terasa uang itu kurang terus. Ya, bahkan duitnya gampang habis. Itu kalau kalian masih dalam dunia pinjaman online. Dan setelah itu, gue bermain joki sama. Dari hasil gue ngejokiin,
uang gua yang gua udah campur dengan hasil penggajian gua yang untuk kerja sama yang ngasih joki sama. Padahal gaji gua yang sekarang sama yang dulu tuh sama, masih UMR juga. Tapi masih kurang-kurang aja, bro. Ya, dan ternyata gua pahami, ternyata gua masuk dalam riba. Ya. Dan setelah itu gue pelajari, gue sudah tinggalkan itu semua. Ya alhamdulillah, bro. Dengan gaji yang sama yang saat ini, dengan pengeluaran yang sama yang saat ini, dengan yang tahun 2022, itu bahkan uang gua untuk penggajian sekarang masih ada lebih. Masih ada lebihnya, bro. Bahkan gue sudah bisa, ada orang temen gue yang nggak punya duit, gue bisa kasih pinjaman. Dulu gue nggak bisa sama sekali, bro. Setiap tanggal 5, tanggal 10 itu gue habis. Tapi sekarang alhamdulillah ya. Itulah buat temen-temen, nampaknya kalian datanya sudah backlist. Kalian memang disuruh dipaksakan untuk meninggalkan riba. Makanya oleh karena itu teman-teman udah stop. Gak usah main-main lagi, bro. Gak usah main-main lagi. Ya mungkin itu butuh proses ya, tapi kalian benar-benar harus bisa meyakinkan itu semua. Ya, mungkin stop untuk yang namanya main pinjol. Ya. Dan satu lagi, From, Ya. buat para penonton nih, pesan aja sih sebenarnya. Kadang-kadang kita juga, kenapa sih kita bisa terjebak di dunia pinjol? Karena kan kadang-kadang ya maaf ya, gaya hidup kita yang yang kadang-kadang suka pengen sesuatu tapi ya instan gitu kan. Memang dulu gua pun gua begitu, dan gua sekarang gua belajar buat pelan-pelan lebih menghargai uang. Dan artian ya udah, kalau misalnya sekiranya kita nggak perlu banget, nggak perlu apa sih namanya, kita mau punya sesuatu tapi kayaknya cuma pengen buat cuma gaya hidup, ya tolonglah dikontrol sedikit lah gitu. Maksudnya jangan terlalu dipaksakan. Kalau memang kita punya ya kita boleh lah. Tapi misalnya maaf nih, untuk orang-orang yang sekiranya masih mau di dunia pinjol ataupun pinjaman, ataupun ya lebih baik di bank lah kayak gitu. Lebih apa sih namanya, pinjaman juga kan lumayan. Ya maaf nih, ini bukan buat ngajarin, lebih aman di bank karena pasti pinjaman juga lebih besar. Yang kedua, kalau misalnya kita di bank lebih apa sih namanya, jadi kita nggak dirasa kerusuk kayak di pinjol kayak gitu, karena dia lebih ya mungkin orang-orang dari zaman dulu lari ke bank kan, karena sekarang memang dikarenakan itu di bank itu kan Agak ribet. prosesnya agak ribet ya. Tapi ya itu sekali lagi, karena bank itu benar-benar pengen kualitas si nasabah ini bagus, dalam artian ya lu mau minjem ya lu gue lihat dulu lu pantas apa enggak. Kalau misalnya di dunia pinjol kan enggak asal ngerandom, lu sekiranya lu gak punya data blacklist ya lu mau pinjemin kayak gitu. Jadi sekiranya buat kalau misalnya kita nggak perlu berlambat, nggak usah pinjol gitu. Kalau misalnya kita perlu ataupun kita buat usaha yang jelas bener-bener itu bisa buat income kita, ataupun kita bisa ke depannya buat bisa lebih maju, itu boleh lah. Tapi kalau misalnya sekiranya nggak penting-penting banget, gua saranin sih kayaknya nggak perlu deh. Jadi kalau intinya kalau kalian mau minjam di bank itu harus bisa dipertimbangkan dulu. Terus kebutuhannya untuk apa? Itu juga harus diperhatiin. Jangan cuma gaya hidup doang dipikirin. Kalau misalkan kalian punya usaha, terus dananya nggak cukup, bisa ajukan ke bank. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya usaha buat mengembangkan usaha kalian supaya lebih maju lagi, apa salahnya? Boleh lah. Tapi kalau sekiranya cuma buat gaya hidup, ya pesan dari gua sih mendingan nggak usah lah. Mendingan pelan-pelan aja, misalnya kayak buat beli baju ataupun ya apalagi gitu ya. Iya, pelan-pelan aja lah, pelan-pelan kayak gitu. Nah mungkin informasi yang gue bisa sampaikan hanya itu saja ya. Mungkin nanti banyak sekali di lain waktu akan gue bahas juga ya. Karena dalam dunia pinjaman online itu kalau kita bahas nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Banyak bro yang kita bahas, yang kita kupas tuh banyak sekali. Banyak sekali karena rentetan ini ada aja. Jadi makanya buat teman-teman jangan pernah bosan untuk mencari informasi tentang dunia pinjaman online. Kalau kalian rajin untuk mempelajari, ya silakan kalian pelajari. Insya Allah kalian selamat dari masalah dunia pinjaman online. Tapi kalau kalian malas, ya udah kalian terusan takut terus itu. Jadi untuk kalian nih, dari inti dari video ini,
buat kalian yang masih suka minjol pakai joki, ya jauh-jauhin lah, udah nggak usah pakai joki-joki. Kalau misalnya mau meminjol pakai data sendiri dan di resiko ditanggung sendiri, nggak usah pakai apa namanya joki-joki. Percuma udah bagi hasil, kita juga yang kena timpa, kan begitu. Jadi buat kalian yang masih mau minjol, pikir-pikir lagi, dan buat kalian yang udah terjebak, ya udah pelan-pelan buat menata hidup kembali kayak gitu. Ya mungkin video itu saja yang gue sampaikan, dan seperti di awal gue bilang, gue nggak terlalu banyak makan durasi. Mungkin nanti kalian akan jenuh, bakalan gumoh gue berikan informasinya karena banyak sekali bro. Mungkin itu saja videonya, semoga video ini bisa bermanfaat dan kalian bisa ambil ilmunya, pengetahuannya, setelah itu kalian praktekkan. Insya Allah hidup kalian selamat dari jeratan utang pinjaman online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.